Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita taati Ibu Ketua Majelis Pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sebelah Jombang, Ibu Nyai Dr. Anda Hajah Mahsunah Faruk, Mata'alallah bikuli hayatiha. Mudah-mudahan beliau tansah pinaringan sehat, pinaringan yuswa ingkang panjang barokah, sehingga bisa membimbing kita semua. Yang sama-sama kita taati, yang saya hormati, yang terhormat Ibu Direktur Pondok dan Madrasah Salafiyah Syafi'iyah Sebelah Jombang, Ibu Nyai Hajah Nurnaidi Rahmah MPD. Mudah-mudahan beliau juga selalu sehat sehingga bisa membimbing kita semua. Yang saya hormati jajaran Majelis Pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah, dan yang hadir di malam hari ini Gus Rudi. Yang saya hormati para asatidz dan ustazah yang hadir pada malam hari ini, Ustaz Roni Hidayat, Ustaz Ali Fauzi, Imam Fauzi. Sudah lama tidak ketemu sehingga agak keliru namanya. Dan juga Ustaz Kartin. Yang saya hormati para pengurus yang malam hari ini, termasuk panitia yang mempersiapkan acara pada malam hari ini, yaitu peringatan Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus ini di background bertuliskan Hari Santri. Yang saya cintai, saya banggakan para santri Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Baliyah Hashim Sebelah Jombang, baik yang tingkat sanawiyah, aliyah, kelas 9 SMP AWH dan juga kelas 12 SMA AWH, serta para mahasantri Ma'had Ali Hashim Ash'ari Tebuireng. Alhamdulillahirabbil alamin, pada malam hari ini kita bisa bertemu, kita bisa berkumpul di majelis yang penuh barokah ini. Mudah-mudahan pertemuan kita ini, perkumpulan kita ini menjadi satu simbol kelak kita dikumpulkan oleh Allah di surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin dan hadirat rahimakumullah, seingat saya, dulu saya terakhir mengisi acara maulid yaitu pada tahun 2019. Lalu setelah itu ada pandemi, tapi saya juga ingat kalau tidak salah tahun 2021 ya, ketika peringatan tahun baru Muharram, itu saya juga bertemu kalian di masjid ini. Mudah-mudahan jalinan silaturahim di antara kita ini tetap terjalin dan tentunya menjadikan wasilah turunnya rahmat Allah kepada kita semua. Para hadirin dan hadirat rahimakumullah, tadi Ibu Nyai Ketua Majelis Pengasuh sudah menyampaikan beberapa hal, yang mana yang beliau dawuhkan tadi itu adalah sesungguhnya inti
inti dari perayaan atau peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu bagaimana kita membangkitkan kembali, menguatkan ikatan cinta kita dengan Hadratur Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini penting sekali karena sesungguhnya peringatan Maulid itu adalah peringatan yang sangat-sangat luar biasa, dan ini harus kita laksanakan untuk membangkitkan cinta kita, membangkitkan ini, menunjukkan kesyukuran kita. Karena tanpa kehadiran beliau yang membawa risalah Allah, maka kita tidak tahu mana jalan yang benar. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafaa billahi shahida. Muhammadur Rasulullah al-ayat. Maka dari itu acara-acara semacam ini harus tetap kita lestarikan, harus tetap kita tradisikan untuk terus mengajak kita untuk introspeksi. Sudah seberapa jauhkah, sudah seberapa dalamkah kecintaan kita kepada Hadratur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kemarin saya di WA oleh panitia dan suratnya sudah dikirimkan. Di situ ditulisi sengaja tidak diberi tema. Jadi tema besar kita ya Maulid Nabi dan Hari Santri, karena memang Maulid Nabi di tahun ini bertepatan dengan 8 Oktober, yang mana di bulan Oktober itu kita tahu pada tanggal 22 Oktober nanti adalah peringatan Hari Santri. Yang Hari Santri itu adalah didasari dari resolusi jihad yang dikeluarkan dari fatwa dari Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Maka dari itu kita ini kalau memperingati Maulid, apalagi tadi sudah membaca Maulid Ad-Diba, ya, membaca Maulid Ad-Diba itu di dalamnya itu berisi tentang al-madaih an-nabawiyah. Apa madaih itu? Madaih itu jamak dari al-madah. Jadi kalau dalam tradisi puisi Arab itu sudah ada klasifikasinya. Biasanya kalau disebut dengan madah atau madaih jamaknya, itu adalah gubahan syair atau puisi yang ditujukan, berisi pujian-pujian yang ditujukan kepada orang yang masih hidup. Kalau yang sudah meninggal itu biasanya namanya, kalau tidak salah, ritha atau rofa. Ada ratapan, lalu termasuk orang-orang yang sudah meninggal, jasa-jasanya dikenal. Tapi khusus untuk Hadratur Rasul, maka walaupun secara zahir beliau sudah kembali kepada Allah, tapi sesungguhnya beliau tetap menemani kita. Makanya kalau kita baca Maulid, ini sesungguhnya Rasulullah hadir. Tinggal kita ini sensitif atau enggak, kan begitu. Makanya membaca Maulid, baca sholawat, ini mestinya disertai dengan hudur. Kan kalau yang di depan tadi lalu sudah disertai dengan ada pilotnya. Tahu pilot? Penerbang yang mukul terbang. Ini sesungguhnya adalah satu simbol agar sholawat kita ini, al-madaih yang kita baca ini wusul, naik diantar dengan penerbang. Sehingga penerbang-penerbangnya itu, alhamdulillah tadi saya lirik, penerbangnya tadi juga ikut bunyi. Karena kadang-kadang itu ada orang yang kadung asik di baan yang bagian penerbang itu sampai lupa tidak ikut bunyi, hanya menikmati tuk-tuk itu. Nah tadi sudah benar, tadi saya lihat sudah ikut bersolawat, sudah ikut bersenandung al-madaih an-nabawiyah yang dibaca tadi, yaitu Maulid Ad-Diba. Loh, apakah begini ada tuntunannya? Ada. Apakah Maulid yang kita laksanakan ada tuntunannya? Maka jawabannya pasti ada. Kalau ada pertanyaan begini, loh, kenapa kok dulu sahabat-sahabat tidak merayakan Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena para sahabat itu sudah sangat
dekat dengan hadratul Rasul, sehingga kecintaannya itu tidak perlu diragukan. Apalagi sahabat dekatnya beliau yang namanya Abu Bakar As-Siddiq. Siapa namanya Abu Bakar As-Siddiq itu aslinya? Abdullah bin Abi Quhafah. Quhafah apa Quhafah? Quhafah wali itu. Mohon maaf, Quhafah. Lah beliau itu saking cintanya kepada Rasulullah, bahkan keimanannya luar biasa. Ini nanti akan kita kupas ini. Ini masih pengantar. Rasulullah itu pernah dawuh begini, "Lau wuzina imanu Abi Bakrin bi imani hadhil ummah la rajah." Seandainya imannya Abu Bakar itu ditimbang, dibandingkan dengan keimanan semua umat Islam, maka imannya Abu Bakar tetap lebih unggul. Ini saking hebatnya sahabat-sahabat Rasulullah, diantaranya adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Nah, bagaimana dengan Rasulullah sendiri? Rasulullah itu seringkali melakukan puasa sunnah. Ya walaupun tidak setiap Senin dan Kamis, tapi beliau sering. Bahkan kadang-kadang itu kalau ketika pulang, kalau di dalamnya itu tidak ada daharan apa-apa, lalu beliau kemudian ya sudah saya puasa hari ini. Makanya dari situ termasuk ulama-ulama Syafi'iyah itu kemudian mengatakan bahwa kalau puasa sunnah itu niatnya boleh di pagi hari, asalkan belum minum, belum makan apa-apa. Kalau habis subuh sudah minum lalu menyatakan sahur setelah subuh ya nggak bisa. Kan itu. Maka kemudian Rasulullah itu pernah ditanya oleh salah seorang sahabat, "Ya Rasulullah, mengapa panjenengan ini puasa hari Senin?" Apa jawab Rasulullah? "Karena di hari Senin itu aku dilahirkan." Nah, dari ungkapan Rasulullah ini, maka ini menjadi satu dasar termasuk bagaimana merayakan atau memperingati Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau terkait dengan bagaimana dengan memuji-muji Rasulullah, Al-Madaih An-Nabawiyah, para ulama kita sudah menggubah banyak syair, termasuk riwayat hidup Rasulullah. Ada Maulid Al-Barzanji, ada qasidah burdahnya Imam Al-Bushiri dan seterusnya. Ini ternyata juga ada ceritanya. Jadi dulu ada seorang penyair yang luar biasa. Ini penyair ini adalah penyair masa jahili yang kemudian dia masuk Islam. Sehingga kalau dalam tradisi sejarah sastra Arab ini disebut dengan penyair yang mukhadramain. Jadi masa sebelum Islam sampai masuk di Sadrul Islam, di permulaan Islam. Namanya adalah Ka'ab bin Zuhair. Halo? Masih mau dilanjut? Wah, ini kok kayaknya khusyuk semua ini, menikmati hidangan yang ada. Monggo sambil di boten niki lari-lari. Saya sungkan dengan beliau itu dikira saya. Monggo. Nggih, saya lanjutkan. Jadi Ka'ab bin Zuhair itu dulu itu sering membuat syair itu yang isinya itu memprovokasi orang-orang agar tidak mau mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pokoknya syair-syairnya ngolok-ngolok Nabi, pokoknya memprovokasi orang-orang agar tidak mengikuti risalah atau agama yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Nah, saudaranya namanya Bujair ya bin Zuhair. Zuhair juga penyair bapaknya, penyair masa jahiliyah. Bujair itu sudah lebih dulu masuk Islam. Lah karena yang namanya Ka'ab ini sudah keterlaluan, akhirnya sahabat-sahabat itu matur ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, ini Ka'ab ini sudah keterlaluan, boleh nggak, halal nggak darahnya?" Rasulullah mengizinkan boleh untuk membunuh Ka'ab. Akhirnya Ka'abnya dikasih tahu sama saudaranya namanya Bujair ini, "Hati-hati, sahabat-sahabatnya Muhammad itu sudah mulai mencari kamu karena kamu sudah keterlaluan, terus kenemenan." Akhirnya rupanya Ka'ab ini ya agak takut juga, sehingga akhirnya dia menutupi dirinya, lalu dia masuk sampai menemui Hadratul Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam.
Ketika di hadapan Kanjeng Nabi, dibukalah jubahnya yang menutupi dia itu. Kemudian dia matur ke Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Muhammad. Dia belum masuk Islam waktu itu. Apakah engkau mendengar orang yang namanya Ka'ab bin Zuhair? Iya. Apakah sahabat-sahabatmu engkau perbolehkan untuk membunuh dia? Iya. Lalu Ka'ab tanya begini, seandainya orang yang namanya Ka'ab itu datang ke hadapan panjenengan lalu memohon maaf, apakah engkau akan memberi maaf? Rasulullah menjawab, iya. Disitulah kemudian Ka'ab itu takjub dengan sifat dan sikap Rasulullah SAW. Lalu Ka'ab menyatakan masuk Islam dan menyerahkan diri kepada Rasulullah dan mempersilahkan Rasulullah untuk memberi balasan kepada dia. Ternyata Rasulullah tidak membalas dengan apapun. Sehingga disinilah Ka'ab ini langsung melihat akhlak Rasulullah yang luar biasa. Ka'ab kemudian menyatakan masuk Islam. Dan Ka'ab membuat syair secara spontan yang dikenal dengan judul Banat Su'ad, memuji Rasulullah. Dan Rasulullah mendengarkan, beliau tersenyum, tidak komentar apa-apa. Tapi kemudian Ka'ab ini diberi hadiah yang namanya burdah. Burdah itu ada yang bilang semacam jaket warna lorek-lorek gitu, ada yang bilang itu semacam selimut, sehingga dihadiahkan kepada Ka'ab. Maka dari sini ini menjadi satu dasar bahwa memuji Rasulullah itu adalah sunnah takririyah, karena beliau dengan memberi hadiah kepada Ka'ab itu berarti beliau ridho, kan begitu. Makanya mudah-mudahan apa yang kita laksanakan tadi, membaca Maulid At-Tibai, ini semua menjadikan Rasulullah ridho, sehingga kita betul-betul diakui sebagai umatnya dan kelak di akhirat mendapat syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, ini pengantar. Sekarang saya mau masuk ke materi. Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ini menulis banyak kitab. Salah satunya yang bicara mengenai Maulid, itu beliau menulis kitab At-Tanbihatul Wajibat Liman Yasna Al-Maulida Bil Munkar. Artinya apa? Terjemahannya apa? At-Tanbihat Al-Wajibat adalah bicara mengenai peringatan-peringatan yang harus beliau sampaikan. Ini yang wajib. Bagi siapa? Bagi orang yang membuat acara maulid, tapi lanjutannya jangan diputus, bil munkar, diisi dengan hal-hal yang munkar. Rupanya judul ini ada kelompok-kelompok atau orang-orang itu yang menyalahpahami. Ada yang memahami ini salah paham, dikira Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu tidak setuju dengan peringatan maulid. Itu kalau diputus memang bahaya, maknanya bisa berubah. Kalau bil mungkarotnya tidak dibaca, itu terputus maknanya, menjadi at-tanbihatul wajibat liman yasna al maulid. Berarti ini peringatan keras bagi orang yang mengadakan acara maulid, padahal lanjutannya bil mungkar. Nah, padahal Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu memberi peringatan bagi orang yang kalau mengadakan maulid itu diisi dengan hal-hal yang mungkar, itu yang nggak boleh. Ada pesta, lalu di situ terjadi ikhtilat yang tanpa batas sehingga melanggar garis-garis syar'i. Percampuran laki-laki perempuan, berdesak-desakan, atau maulid tapi isinya konser lagu apa, ngundang penyanyi, ini tidak tepat. Itu namanya bil munkar. Ya, itulah yang oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu diluruskan. Tidak boleh seperti itu. Tapi kalau kita ngadakan seperti ini di masjid yang jelas tempatnya saja penuh barokah, lalu yang kita baca adalah Maulid At-Tibai, lalu terkondisikan duduknya semua mendengarkan hikmah maulid, yang mana hikmah maulid ini bisa menjadi bekal kita untuk menjalani kehidupan kita, maka ini sangat-sangat dianjurkan, kan begitu. Yang kedua, ada kitab lain yang isinya tidak spesifik bicara maulid, itu yang ditulis oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari,
yaitu kitab judulnya An-Nurul Mubin fi Mahabbati Sayyidil Mursalin. Ini saya bawa kitabnya. Saya dulu pernah ngaji kitab ini, ternyata ini saya buka-buka ini waktu zaman masih di pondok. Ini ada tanggalnya. Jadi saya kalau ngaji kitab dulu itu suka pinggir itu saya kasih tanggal dan tahun. Ternyata untuk bernostalgia. Jadi dulu ngaostan Gus Isom. Jadi dulu ngaji dengan almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Isomuddin Halik. Jadi Gus Isom itu cucunya Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, termasuk beliau yang berjasa besar untuk mengumpulkan maktutot, manuskrip yang tulisan karya-karya Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kitab An-Nurul Mubin ini bicara secara umum tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mulai dari kisah para sahabat, bagaimana beliau itu cara mengekspresikan cinta kepada Hadratur Rasul. Lalu kita sebagai orang mukallaf, ya apa sih kewajiban kita terhadap Hadratur Rasul. Sampai kemudian di dalamnya juga bicara mengenai akhlak, bicara mengenai bolehnya bertabarruk, yaitu ngalap barokah dengan barang-barang atau benda-benda yang berkaitan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tentang tawassul. Dan terakhir di buku beliau ini, di kitab beliau ini berbicara mengenai syafaat. Inilah yang akan sedikit saya baca. Jadi Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu di bab terakhir beliau menjelaskan faslun fi syafaati. Ya, yang mana beliau ini khotamna biha al-kitaba raja'an an takuna hiya khatimatu amrina insyaallah taala. Kenapa beliau menempatkan bicara mengenai syafaat itu di bab terakhir? Karena beliau berharap kepada Allah, yaitu akhir atau ending dari semua urusan kita ini nanti di akhirat itu adalah mendapat syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang saya kutip dari buku ini, dari kitab ini. Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu menjelaskan, mengutip pendapatnya atau yang ditulis oleh Al-Qadhi Iyad di dalam bukunya Al-Qadhi Iyad. Di sini dikatakan Al-Qadhi Iyad adalah sahibu Asy-Syifa fi Huquqil Mustafa. Jadi kitab yang ditulis oleh Qadhi Iyad itu judulnya itu tadi suara saya di mic yang tadi seperti belum balik, sekarang sudah balik. Ada perbedaan ya, padahal aslinya belum balik. Nah, saya lanjutkan. Jadi Qadhi Iyad itu menulis dalam kitab Asy-Syifa fi Huquqil Mustafa apa? Inna syafa'ata tanqasimu ila khamsati aqsamin. Syafaat itu ternyata itu terbagi menjadi 5 macam. Yang pertama yaitu asy-syafa'atul ula mukhtassatun binabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yaitu apa? Yaitu al-irahatu an tulil wuqufi bi'arasatil qiyamah wa ta'jilil hisab. Jadi syafaat yang pertama itu adalah syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diberikan kepada umatnya yang terpilih di mana? Ketika di padang mahsyar. Di padang mahsyar itu orang itu berdiri, semua orang mulai dari awal kali terciptanya orang ya, jadi mulai generasi pertama sampai nanti orang yang mengalami kiamat. Ini kan orang semua dibangkitkan dari kubur bagi yang sudah mati-mati. Semuanya hancur dan mati. Lalu kemudian dibangkitkan, itulah yang disebut dengan Yaumal Hasyr. Tempatnya adalah Al-Mahsyar. Itu tempat itu sangat-sangat melelahkan. Lah syafaat yang pertama ini, orang yang berhak mendapatkan syafaat ini, maka proses ketika di mahsyar yang terasa lama itu diperingan, dipersingkat sehingga menjadi sebentar. Ya,
Ini syafaat yang pertama. Inilah yang disebut dengan wahiyya asy-syafa'at al-uzma. Ini disebut dengan asy-syafa'atul uzma. Ini yang pertama. Yang kedua, asy-syafa'ah ats-tsaniyah fi idkhali qaumin al-jannata bighairi hisab. Syafaat yang kedua itu, Rasulullah itu berhak memberikan syafaat karena Rasulullah sudah diberi izin oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada kaumnya bighairi hisab, untuk masuk surga. Ini bentuk syafaat yang kedua. Bentuk syafaat yang ketiga, ada kelompok atau kaum yang sebenarnya sudah masuk daftar penghuni neraka, tapi kemudian mendapatkan syafaat Rasulullah, tidak jadi masuk neraka, kemudian jadi penduduk surga. Ini yang ketiga. Yang keempat adalah syafaat bagi orang-orang yang sudah terlanjur masuk neraka karena dia melakukan dosa-dosa, tapi kemudian mendapatkan syafaat Rasulullah, dia dientas dari neraka. Ini 4. Dan yang kelima adalah syafaat Rasulullah yang diberikan kepada penduduk surga. Jadi sudah masuk surga tapi naik derajatnya, karena di surga itu derajatnya juga macam-macam. Ada yang kelas ekonomi, ada yang kelas eksekutif, ada yang VIP, VVIP dan seterusnya. Maka yang kelima ini adalah orang yang naik derajat ketika di dalam surga. Ini bentuk syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, saiki ya apa carane agar kita ini termasuk orang-orang atau termasuk umat Rasulullah yang mendapatkan syafaat? Kan kita berharap itu. Karena yang bisa memberikan syafaat nanti di akhirat itu ya hanya Rasulullah dan juga Al-Qur'an yang kalian baca. Rasulullah kan dawuh, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi." Bacalah Al-Qur'an. Ternyata Iqra itu tidak hanya moco ini jelas APE, tapi tidak hanya moco, tapi senantiasa berinteraksi, senantiasa mengkaji, senantiasa terus bersama Al-Qur'an sampai dia diakui sebagai sahabatnya Al-Qur'an. Karena hadisnya bukan Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li qurra'ihi, tidak, tapi li ashabi. Perintahnya Iqra'u tapi endingnya li ashabi. Berarti apa? Baca kalau sudah bagus, maka bentuk kesyukuran kita agar diakui sebagai sahabatnya Al-Qur'an, maka harus senantiasa kita terus, senantiasa kita mengkaji, senantiasa kita dalami, senantiasa kita aplikasikan, kita laksanakan isi kandungan Al-Qur'an itu. Para hadirin dan hadirat rahimakumullah dan para santriwati pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah sebelah Jombang yang dirahmati oleh Allah. Nah, sekarang saya lanjutkan. Ya apa caranya agar kita ini betul-betul kelak mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka tidak ada lain jawabannya kecuali yang pertama adalah meningkatkan level cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang pakar psikolog sosial, ini orang barat, dia mengemukakan teori tentang bagaimana seseorang itu mempengaruhi orang lain. Maka dia klasifikasikan ada 3 tingkatan. Ini seorang psikolog sosial namanya Herbert Kellner. Mohon maaf kalau pronunciation saya kurang begitu bagus. Sepulang saya dari Amerika memang sudah berubah. Jadi sekarang saya berada di Amerika. Kalau yang masih berada di Amerika hanya Ustadz Roni, karena Ustadz Roni istrinya Ustadzah Rika. Jadi berada beliau selalu bersama Rika, berarti Amerika. Oke, kita lanjutkan. Herbert Kellner ini mengklasifikasikan ada 3 tingkatan. Tingkatan yang paling dasar, yang paling biasa, ini dia mengklasifikasikan, kalau di bahasa Indonesia kan namanya dia dipengaruhi oleh seseorang tapi sebatas ketundukan. Kenapa kok dia tunduk? Karena dia takut kehilangan sesuatu. Contoh,
Ada karyawan sebuah perusahaan, dia akan bekerja serius kalau diawasi oleh orang yang dia takuti. Kalau tidak ada yang ngawasi, dia kerjanya asal-asalan. Kenapa kok dia serius? Karena dia takut kalau pas diawasi kok ketahuan tidak serius, dia dicopot dari status karyawannya, di PHK. Maka dia takut kehilangan itu. Atau contohnya seorang santri, ini masih level rendah. Kalau tidak ada ustadznya, kalau pas bunyai pas tindakan, pengasuh pas tindakan, ngaji sakarepe, kati sholat jamaah jik dadak guyon, baru kalau kelihatan dari jauh pura-pura. Ini berarti baru level ketundukan, belum level yang berikutnya. Bisa dipahami ya? Nah, kata Herbert Kelman, ada tingkatan yang lebih atasnya lagi. Ini kalau di bahasa Indonesia kan, itu namanya internalisasi. Ini setelah ketundukan naik ke internalisasi. Apa internalisasi itu? Orang dipengaruhi oleh orang lain karena dia punya trust, dia percaya. Contoh, seorang dokter, ada seorang pasien yang periksa kepada seorang dokter, dikasih resep itu berapapun harganya ditebus itu obatnya. Kenapa? Karena dia percaya dengan dokter itu. Seorang murid, seorang santri di kelas diajari ustadznya, oh iya, saya percaya dengan apa yang disampaikan ustadz saya percaya dengan yang disampaikan guru saya. Sampean percaya, itu baru level yang kedua. Itu namanya internalisasi. Level yang ketiga, nah inilah yang kita harapkan. Level yang ketiga itu sudah level atas, itu namanya identifikasi. Orang itu kalau sudah sampai pada level identifikasi itu, maka dia akan berusaha untuk memasukkan apapun dari orang yang dia cintai, yang mempengaruhi dia, untuk masuk ke dirinya. Contoh, anak-anak zaman sekarang itu banyak yang menggandrungi artis-artis K-pop Korea. Ada namanya apa? BTS. Sampai-sampai dulu itu pernah, entah berapa bulan yang lalu atau 1 tahun yang lalu, ketika BTS itu hanya logonya itu masuk di McD, itu antriannya itu sampai kayak gitu. Ketika mereka ini sudah mencintai, lalu mengidentifikasi untuk memasukkan, mencontoh, mulai dari gaya rambutnya, kalau ketemu itu dari jauhan itu sudah teriak histeris, karena ada ikatan yang luar biasa. Contoh, seorang santri atau seorang murid ketemu dengan seorang guru yang tepat, lalu dia itu respect sekali, dia akan melakukan identifikasi guru tersebut, sehingga apa yang dilakukan guru itu boleh jadi menginspirasi dia untuk mengikuti, mulai dari cara ngajarnya, cara berjalannya, bisa jadi seperti itu. Nah, level yang ketiga inilah yang namanya identifikasi, inilah yang kata Herbert Kelman, inilah tidak ada lain kecuali dan landasannya adalah cinta. Makanya peringatan Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam harus mampu mengupgrade kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada salah seorang sahabat Rasulullah namanya Thauban. Thauban itu pokoknya ngefans berat lah kepada Rasulullah. Sampai suatu ketika dia ini curhat kepada Rasulullah. Kata Thauban begini, ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min ahli wa mali. Ya Rasulullah, sungguh panjenengan ini betul-betul lebih aku cintai dibanding keluargaku dan hartaku. Itu kata Thauban. Apa lanjutannya? Ekspresi cintanya, wa inni la azkuruka ya Rasulullah. Saya ini selalu ingat panjenengan ya Rasulullah. Orang itu kalau cinta itu selalu ingat. Karena ingat, maka tadi Bunya Maksuna sudah mengutip maqalah yang katanya dinisbatkan pada Imam Al-Ghazali, Allahu a'lam.
man ahabba syai'an kathura dzikruhu. Atau di yang lain ada yang mengatakan man ahabba syai'an aktsara dzikrahu atau aktsara min dzikrihi. Barang siapa yang mencintai sesuatu, maka dia banyak menyebutnya, banyak mengingatnya. Karena mengingat dalam hati, maka akan sering disebut. Maka mengingat Rasulullah tidak lain kecuali kita bersolawat kepada beliau. Karena menyebut nama Rasulullah disertai dengan solawat. Karena kalau disebut nama Rasulullah kok kita tidak bersolawat, itulah yang kata Rasulullah disebut orang yang bakhil. Al-bakhil man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang pelit itu kalau disebut namaku dia tidak mau bersolawat kepadaku. Maka mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang bakhil. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina. Saya lanjutkan. Thauban ini kemudian melanjutkan ungkapannya kepada Rasulullah. Wa inni la adzkuruka ya Rasulullah. Fama asbiru hatta aji'a fa anzuru ilaik. Saya ini selalu tidak sabar kalau berjauhan dengan panjenengan ya Rasulullah. Maka saya tidak sabar, maka ketika saya itu selalu ingin mendatangi panjenengan, ketemu panjenengan agar aku bisa menatap panjenengan ya Allah. Fa'anzur ilaik. Rasulullah mendengarkan ungkapan Thauban ini. Sampai kemudian Thauban ini melanjutkan kata-katanya. Fa'araftu annaka idza dakhaltal jannata rufi'ta ma'an nabiyyin. Tapi saya sadar ya Rasulullah, kalau panjenengan masuk surga, ya maka panjenengan derajatnya diangkat oleh Allah bersama dengan para nabi-nabi yang lain. Karena Rasulullah itu memiliki derajat yang paling tinggi. Asyraful anbiya wal mursalin, sayyidul anbiya wal mursalin. Jadi Rasulullah itu adalah nabi sekaligus rasul yang ulul azmi. Allah perintahkan di juz 26 itu dalam surah Al-Ahqaf, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Lah nabi-nabi ulul azmi. Jadi kalau nabi itu belum tentu rasul, tapi kalau rasul sudah mesti nabi. Rasul belum tentu ulul azmi, tapi kalau ulul azmi sudah pasti rasul. Karena nabi ulul azmi itu hanya ada berapa? Ada 5. Disebutkan dalam surah Al-Ahzab ayat 7, wa id akhadna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka wa min nuhin wa ibrahim wa musa wa isa bin maryam wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Jadi Rasulullah Muhammad itu diutus terakhir, tapi kedudukannya paling mulia karena Allah mengatakan di situ wa id akhadna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka, engkau wahai Muhammad, baru wa Ibrahim wa Nuh wa Ibrahim wa Musa wa Isa bin Maryam. Ini urutan ulul azmi, sehingga yang dilihat itu adalah dari sisi kualitas, baru kemudian senioritas. Nuh, Ibrahim, ya karena Nabi Ibrahim itu termasuk keturunannya Nabi Nuh. Wa inna min syi'atihi la Ibrahim dalam surat As-Saffat. Kan begitu. Jadi urutannya itu. Ini urutan nabi-nabi yang ulul azmi. Makanya kalau sampean lihat di dalam Al-Qur'an itu tidak ada satu ayat pun yang Allah Subhanahu wa taala itu kalau manggil Rasulullah langsung namanya ya Muhammad, itu tidak ada. Tapi kalau nabi yang lain ada. Kita lihat Nabi Nuh, ya Nuh innahu laisa min ahli innahu amalun ghairu shalih. Langsung panggil Allah ya Nuh. Nabi Ibrahim, ya Ibrahim a'rid an hadza di surat Hud itu di juz 12. Nabi Musa banyak, ya Musa inni istafaituka 'alan nasi bi risalati wa bi kalami. Langsung ya Musa. Ya Isa ada enggak? Ada. Akhir Al-Maidah, il qala Allahu ya Isa. Lu kan begitu. Tapi Muhammad enggak ada ya Muhammad. Ini menunjukkan derajat Rasulullah yang luar biasa, sehingga Allah itu kalau manggil Rasulullah itu dengan gelarnya, ya ayyuhan nabi. Kalaupun disebut nama disusul dengan gelarnya Muhammad Rasulullah. Lalu kita kadang-kadang ada umatnya itu manggil Rasulullah langsung Muhammad.
maka tambahi dengan sayyidina. Dalilnya ada dalam surah An-Nur, la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ba'dikum ba'dha. Jangan kalian jadikan panggilan kepada Rasulullah, kepada Nabi itu koyok manggil konco dewi. Jangan, harus ada penghormatan. Allah sudah mencontohkan itu. Nah, kita lanjutkan. Sauban tadi, nah ini masih ke Sauban tadi ya. Itu pesan ke matur ke Rasulullah. Fa'araftu annaka idza dakhaltal jannah rufi'ta ma'an nabiyyin wa in dakhaltuha la araka. Jenengan kan diangkat derajatnya oleh Allah bersama para nabi yang mulia. Lah kalau seandainya saya juga masuk surga, saya tidak bisa ketemuan jenengan lah ya Rasulullah. Karena Sauban ini merasa amalnya jauh dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nangis Sauban. Ini karena cintanya yang luar biasa. Kalau memakai klasifikasi yang dipakai oleh psikolog sosial namanya Herbert Kellman tadi, Sauban ini sudah sampai pada derajat atau pada tahap yang namanya apa? Identifikasi. Ini sudah cintanya luar biasa. Mendengar curhatan dari Sauban ini, Rasulullah kemudian dawuh. Kata Rasulullah apa? Al-mar'u ma'aman ahab. Seseorang itu akan berkumpul bersama orang yang ia cintai. Lalu kemudian Rasulullah membacakan ayat dalam surah An-Nisa ayat 69, wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Para hadirin dan hadirat rahimakumullah. Lalu Rasulullah mengutip ayat ini yang artinya adalah barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka bersama dengan orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa mereka? Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin, yaitu para nabi. Lalu levelnya berikutnya as-siddiqin, yaitu orang-orang yang masuk level atau kategori siddiqin. Lalu level berikutnya wasyuhada, baru level yang berikutnya sholihin. Ini juga begitu. Kalau nabiyin itu mesti yang bawahnya sudah katut semua. Nabi itu mesti siddiqin, mesti syuhada, mesti sholihin. Siddiqin belum tentu nabi, tapi siddiqin itu sudah syuhada, sholihin. Syuhada mesti sholihin, kan begitu. Sama dengan kayak al-abror. Kalau al-muqarrabun, al-muqarrabin itu levelnya di atas al-abror. Makanya kalau al-muqarrabin maka abrornya katut. Tapi kalau al-abror saja itu sudah lumayan bagus itu. Tapi belum tentu masuk ke al-muqarrabin. Nah, sekarang kita lanjutkan. Ayat ini sampai jam berapa nih? Sebentar lagi ya. Sampai tutup. Saya belum masuk ke bagaimana kita memetik maulid ini untuk santri, karena katanya dengan hari santri. Jadi ini masih bicara mengenai mencintai hadratul Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini harus kita lakukan untuk mengupgrade kecintaan kita untuk meraih syafaat Rasulullah kelak di hari akhir, yang sebagaimana dijelaskan oleh Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari mengutip dari Al-Qadhiyah. Tadi ada 5 hal tadi itu. Saya lanjutkan. Surah An-Nisa ayat 69 ini oleh para mufassirin ini dikatakan penafsiran, yaitu tafsir Al-Quran bil Quran. Ini menjelaskan di surat Al-Fatihah yang selalu kita baca. Sampeyan kan sedina suwengi mesti maca surat Fatihah. Minimal alal aqol itu 17 kali, karena ada 17 rakaat dalam sholat maktubah. Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Karena Rasulullah dawuh la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat bagi orang yang tidak baca Fatihah, ya kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu seperti makmum yang masbuk. Itu nanti beda. Nah, kalau sholat sendiri tidak baca Fatihah ya tidak sah. Ya. Makanya pada dasarnya kita ini itu harus hafal Al-Quran, minimal surat Al-Fatihah alal aqol. Nah,
Kita ini kan selalu berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berilah hidayah kepada kami, tunjukkanlah kepada kami as-siratal mustaqim. Ternyata dalam kitab-kitab tafsir, di antaranya Tafsirul Munir yang ditulis oleh Profesor Wahbah Az-Zuhaili, itu beliau menulis, dan ini mengutip dari ulama-ulama penjelasan sebelumnya, riwayat-riwayat, hidayah itu ada 5 tingkatan. Level yang paling rendah, yang ini oleh Allah dianugerahkan kepada semua makhluk, itu namanya hidayatul ilham al-fitri. Hewan punya, manusia baru lahir sudah punya hidayatul ilham al-fitri. Buktinya apa? Lahir langsung bisa nangis, tidak ada yang ngajari, tapi sudah langsung otomatis. Kalau lapar dia ungkapannya nangis, kesakitan nangis, seopor didik ya nangis, karena bisanya itu. Makanya sekarang kalau sudah besar, ini tidak hanya nangis, tapi harus bisa yang lain-lain. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a, tapi kita diberi potensi. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Maka harus kita asah. Jadi terus begitu diasah. Lah anak itu kalau baru lahir, dan semua orang atau bayi yang lahir itu kalau normal itu mesti lahir tangannya gegem. Sampeyan tumon arek bayi lahir langsung tangannya dada-dada, mesti gegem. Ya ini contoh suara bayi lahir yang langsung sudah balik. Ini contoh yang tidak patut ditiru. Itu tangannya gegem. Dari gegem menuju jeber, karena orang meninggal itu kalau normal meninggal biasa tangannya terbuka. Kalau ada orang meninggal tangannya gegem, itu biasanya dalam kondisi tertentu. Nauzubillah, ada orang meninggal karena kebakaran, terbakar, sehingga dia berusaha menyelamatkan diri karena kesakitan, itu gegem lalu kaku gitu. Tapi kalau normal jeber. Ini satu isyarat bahwa orang hidup itu lahir itu gegem. Artinya apa? Kita harus mengumpulkan. Untuk apa? Untuk begar, mati. Untuk apa? Kita bagi. Maka sampean sekarang menuntut ilmu di pesantren ini, maka nanti dibagi di masyarakat. Ngumpulkan bekal harta untuk sangu. Makanya harta itu gak di PDW, tapi ada orang-orang yang membutuhkan, ada berbagi. Jadi semua begitu. Oke, saya kembali ke tadi al-ilham, hidayatul ilham al-fitri. Lalu yang kedua, ada namanya hidayah itu yang disebut dengan hidayatul hawas, yaitu hidayah yang berupa panca indera. Semua makhluk diberi oleh Allah. Baru level yang ketiga, ini yang hanya diberikan kepada manusia, hidayatul akal, petunjuk yang sifatnya akal. Ini akal, sehingga bisa memilih dan memilah mana yang benar, mana yang salah. Dari panca indera tadi, ini menyerap informasi lalu diolah oleh akal. Ya, kalau terkait dengan sesuatu yang memang rasional, tapi kalau yang supra rasional, maka ini wilayahnya hati. Makanya Al-Quran bahasanya menggunakan al-fu'ad. Itu bisa mencakup kedua-duanya. Level yang keempat, ini namanya hidayatuddin, yaitu petunjuk agama. Hidayatuddin inilah yang sering disebut dengan hidayah secara umum. Baru yang level kelima, hidayah al-ma'unah wat taufiq, ya, lisairi ila tariqin najah wal khair. Bagaimana orang mau melakukan? Jadi kalau masih hidayatuddin, orang dikasih tahu, "Hei santri-santri sing sregep." Tapi gak sregep, berarti dia baru level keempat mendapatkan hidayatuddin, tapi level kelimanya tidak mau melakukan. Makanya nih orang ngaji maulid kayak begini ini, kalau ada orang yang mendengarkan lalu komentarnya begini, "Walah materi iki wis tahu, dibaleni maneh. Wis bosen aku yang ngono-ngono tok." Itu berarti baru sampai level hidayatuddin, tapi belum sampai level yang tertinggi. Tapi kalau ada orang yang mendengarkan ceramah lalu kemudian dia berpikir, iya ya, memang materinya sama, tapi sudah saya laksanakan atau belum? Sudah sejauh mana saya melaksanakan? Berarti Anda sudah mendapatkan hidayah insya Allah yang level yang tertinggi, yaitu hidayatul ma'unah wat taufiq lisairi ila sabilil khair wan najah. Ini yang kita harapkan.
Maka ihdinas siratal mustaqim, ternyata penjelasannya apa sih siratal mustaqim itu? Jalan yang lurus ya apa? Ternyata adalah siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalanmu ya Allah, jalan orang-orang yang engkau beri nikmat kepada mereka. Dijelaskan dalam An-Nisa ayat 69, siapa yang diberi nikmat oleh Allah? Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin. Ini yang kita tahu. Makanya sampai di pondok itu dikumpulkan dengan ahlul ilmi, kumpul dengan orang-orang soleh, kumpul dengan asatid yang luar biasa, diarahkan oleh pengasuh. Kok masih tidak mau? Ya benar-benar kan begitu. Oke, kita lanjutkan. Kembali ke sampai mana tadi? Sampai pun itu. Sebelum masuk ke hidayah tadi saya mau cerita apa ya? Kok nyanyi menggok-menggok ini loh, lali. Tauban tadi. Tauban tadi setelah mendengarkan ayat ini, wa may yuti'illaha war rasul, dia punya rasa optimisme yang luar biasa. Berarti dia punya harapan untuk bisa bertemu Rasulullah kelak di surga, kelak di akhirat. Ini cintanya Tauban luar biasa. Maka kalau kita ini berharap syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada lain kecuali meningkatkan level cinta kita, bahkan syukur-syukur bisa sampai pada level yang namanya identifikasi tadi itu. Sehingga kita sering bersolawat, ketika ada solawat kita selalu bersemangat bareng-bareng begini baca maulid at-tibai, kita betul-betul menghayati betul. Ini yang pertama yang bisa kita petik dari maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang kedua apa? Yang kedua adalah meneladani hadratur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang itu kalau sudah cinta, maka tadi itu identifikasi, maka dia ini akan meniru orang yang dia cintai. Rasulullah itu tidak pernah sekalipun melakukan sesuatu yang tidak baik. Makanya beliau itu memang disebut maksum, terjaga. Rasulullah itu diperingati maulidnya karena sejak lahir beliau terjaga. Bahkan sebelum menjadi nabi beliau sudah dikenal dengan Al-Amin. Al-Amin itu orang yang bisa menjaga amanah, orang yang bisa dipercaya, orang yang bisa memberikan rasa aman, orang yang kalau ada orang di sampingnya dia tidak pernah merasa terganggu dan seterusnya. Itu Rasulullah. Kalau orang biasa itu yang diperingati itu hari wafatnya, makanya disebut haul kesekian. Kenapa? Karena bedanya kalau haul itu kan orang ditunggu dulu ketika perjalanan hidupnya sampai tutup buku ketika wafat, husnul khotimah, baik ya, punya jasa yang luar biasa bagi umat. Maka umat santri-santri ini ngirim doa kepada beliau. Tapi kalau hadratul Rasul, maulidnya, karena beliau sejak lahir tidak lain dan tidak bukan adalah beliau adalah seseorang yang betul-betul terjaga. Maka kita meneladani, berusaha sekuat tenaga. Kalau kita bicara tentang sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sangat banyak sekali. Tinggal kembali tadi, apakah kita ini sudah mau melaksanakan atau menunda, atau pura-pura lupa? Yang banyak itu pura-pura lupa. Yang paling sering terjadi kalau di kalangan santri itu kalau beli minum gak kesuwen, gak ada ngenteni duduk dulu, tapi langsung sambil jalan sambil dicucuk pojokannya begitu, beli es teh gitu ya, ambil melakukan omong-omongan. Rasulullah tidak pernah mencontohkan seperti itu. Sajanya wis seru, tapi kalau prakteknya gelem apa enggak? Kalau gak gelem berarti dia baru level tadi masih ketundukan, belum pada level identifikasi. Padahal untuk memperoleh syafaat boleh jadi yang ketundukan sudah boleh, tapi kita tidak tahu. Tapi kalau kita sebisa mungkin kita berusaha untuk yang level yang tertinggi, karena itu sebagai bukti cinta kita kepada hadratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oke, saya hanya akan berbicara ini kurang 4. Ya Allah. Siddiq. Kita meneladani Rasulullah melalui sifat wajibnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu punya 4 sifat wajib, semua sudah hafal. Yang pertama siddiq, yang kedua amanah, yang ketiga tabligh, yang keempat fatwa. Ini yang harus kita ambil
untuk kita terapkan dalam kehidupan kita, apalagi posisi sampean, status sampean sekarang adalah seorang santri. Pertama, siddiq. Siddiq itu apa? Dalam salah satu sabda Rasulullah itu pernah bersabda gini, alaikum bisidq fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah wa ma yazalur rajulu yasduqu wa yataharra as-sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqan wa iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba apa? Yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar wa ma yazalur rajulu yakdzib wa yataharra al-kadhiba hatta yuktaba indallahi kadzdzab. Siddiq itu akar katanya dari 3 huruf shad, dal, dan qaf. Maknanya bisa jujur, benar. Artinya apa? Kalau dari sodaqoh maka ini bisa maknanya benar. Kalau orang jujur itu dia benar dari dalam dirinya, lalu diungkapkan juga benar, sehingga sesuai antara perkataan dengan perbuatannya. Lah orang yang sering melakukan, berkata jujur, berbuat jujur, melakukan sesuatu secara jujur, maka dia namanya siddiq. Termasuk karena keimanannya yang luar biasa, dia membenarkan ajaran Rasulullah. Maka Abu Bakar As-Siddiq, ketika orang-orang yang lain mendustakan Rasulullah, termasuk ketika Rasulullah setelah peristiwa Al-Isra wal Mi'raj, Abu Bakar tanpa bertanya apapun dia langsung percaya. Maka Abu Bakar adalah huwa As-Siddiq. Nah, dalam konteks santri itu apa Siddiq itu? Ini penting sekali. Santri kalau jujurnya sudah hilang, ini berbahaya. Minta kiriman orang tua, bu butuh ini, katanya buat beli buku, buat beli kitab, buat beli ini, tiba-tiba gawe yang lain. Ternyata buat beli paket data. Masih ada yang menyembunyikan menggunakan HP umpama yang masih level sekolah menengah, sanawiyah, aliyah. Ya kalau kemarin kita masih daring, saat ini kan boten ya. Sudah kembali ke normal. Yang mbak-mbaknya, yang mahasantri, yang mahasiswi Ma'had Ali umpama sudah diberi aturan HP boleh digunakan sekian, ternyata masih digunakan melebihi batas aturan, berarti siddiqnya belum dipraktekkan. Gampangan ini aja, yang kontekstual begitu. Ada yang ngobrak-ngobrak yang lain, ayo jamaah. Tapi mari ngobraki yang lain berangkat jamaah, dia denguk-denguk. Tapi nggak ada di sini, itu di tempat lain ada. Padahal kalau mau meneladani hadratur Rasul, maka siddiq ini yang menjadi parameter. Orang itu benar hendaknya itu terukur. Orang kalau sudah betul-betul siddiqnya luar biasa, itu orang akan percaya. Tapi sekali Anda berbohong, orang berbohong sekali itu biasanya akan ditutupi oleh bohong yang kedua. Umpama keluar tidak izin kemana, tiba-tiba ketahuan. Kemarin dari mana? Umpama habis ketemuan, entah dengan siapa. Itu pasti bohong yang kedua untuk menutupi. Makanya disebutkan tadi dalam hadis tadi, jauhilah yang namanya dusta. Karena kalau orang itu menganggap dusta itu hal yang biasa dan dia terus begitu, ini bahaya. Hatta yuktaba indallahi kadzaban, naudzubillah. Kalau sudah didok disebut kadzab. Kalau kadzab itu sudah menggunakan sighah mubalaghah, iku wis nemen akeh borone. Siddiq sighah mubalaghah berarti wis nemen akeh jujure, itu yang bagus. Dalam segala hal. Ini yang pertama. Yang kedua, amanah. Santri itu kalau sudah tidak bisa meneladani sifat amanah, itu juga berbahaya. Orang tua ngutus sampean mondok ke sini dikirimi 1 bulan. Ini rata-rata kirimannya saya dengar kalau di pondok sebelah ini banyak yang dapat kiriman 5 juta selama 1 tahun. Cukup agak 5 juta setahun ini.
Ada yang dikirim itu, orang tua itu kan macam-macam. Ada orang tua itu yang tidak pernah mondok, begitu anaknya mondok, kebutuhan apapun dituruti. Terus lumayan nih belum mondok, daripada di rumah saya kewalahan, repot gitu itu. Akhirnya dituruti. Padahal yang di pondok ini kadang-kadang tidak amanah, sidiknya tidak ada, bohong. Duitnya tiga yang lain, ini berbahaya. Padahal amanatnya kalian datang ke pondok ini untuk kuliah, untuk sekolah, untuk menuntut ilmu. Ternyata diselewengkan. Kenapa? Karena tidak ada amanah. Na'udzubillah. Maka tidak usah nunjuk teman kita. Cukup kita melakukan introspeksi diri kita masing. Saya ini sudah amanah apa belum? Belajar saya sudah serius. Di pondok gak belajar, gak ngaji, terus apa? Padahal nanti sampai pulang ke masyarakat, itu kalau tidak serius, yang serius saja itu pulang kadang masih menyesal. Aduh, kenapa ya saya dulu tidak ngaji kitab ini. Ketika di masyarakat mintanya kitab yang ini yang kita tidak pernah ngaji. Umpama. Maka amanah ini penting sekali. Lalu yang ketiga, tabligh. Ya. Rasulullah itu selalu menyampaikan apa? Menyampaikan amanah. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Kalau amanahnya sampai menuntut ilmu, orang tua sampean harus bisa mempertanggungjawabkan ke orang tua sampean. Duit yang dikirimi orang tuanya gaya apa ini untuk beli kitab. Hasilnya apa? Jangan kalau pulang itu orang tua pengen tahu ya apa nduk ngaji nih di rumah tidur terus. Kalau ditanya orang tua, kok kamu tidur terus sih? Iya Bu, mumpung di rumah. Ya jangan begitulah, tunjukkan ke orang tua. Iki lo oleh kebiasaan di pondok yang baik-baik itu bawa pulang ke rumah. Di situ orang tua Anda akan bangga. Ketika orang tua bangga dulu sampai yang seneng, itu termasuk bagian dari birrul walidain. Karena itu kholus surur kepada orang tua. Lalu tabligh apa saja? Ya termasuk ilmu, nggak boleh disimpan. Umpama ada temannya yang sudah pinter, satunya tidak patek karena ketinggalan pelajarannya. Temannya tanya, maka berilah penjelasan, jangan dia etrek-etrek. Allah ngono gak iso, mau ikut cek bodoh men. Jangan. Sampaikanlah ilmu. Yang penting tanyanya bukan ketika ujian. Kalau ujian ya jangan, karena ujian itu memang ketika itu menguji kemampuan masing-masing. Dan yang terakhir adalah fatonah, dibutuhkan kecerdasan. Maka seorang santri yang baik meneladani sifat wajib Rasulullah terkait dengan fatona, maka hiduplah dan belajarlah dengan cerdas. Cerdas memanfaatkan waktu, cerdas menempatkan sesuatu, cerdas mengambil peluang, tidak lain dan tidak bukan. Kata kuncinya sebagaimana dawuh dari ibunya Khairiyah Hashim, ciri penuntut ilmu setidaknya ada dua hal: berpikir kritis dan memiliki hasrat yang menyala. Itu yang dalam bahasanya Imamuna Asy-Syafi'i, beliau pesan orang kalau menuntut ilmu itu harus seperti seorang ibu-ibu yang punya anak cuma satu lalu anaknya hilang. Sudahkah kalian ketika menuntut ilmu modelnya begitu? Kan begitu. Maka Imam Syafi'i itu pesan dalam syairnya apa? Atau dalam makalah beliau, tafaqquh qabla an tar'as idza ra'asta fala sabila ila tafaqquh. Seriuslah, dalamilah ilmu, tafaqquhlah ya, qabla an tar'as, sebelum kalian memimpin, sebelum kalian menjadi pemimpin, sebelum kalian terpaksa ditokohkan oleh orang-orang. Karena kalau sudah kadung jadi tokoh, angel kate ngilingno. Santri ngilingno ya gak wani, murid ngilingno gak wani. Maka perdalam, seriuslah ketika masih di pesantren. Lebih baik banyak keliru sekarang tapi tetap berusaha untuk menambah dan memperbaiki. Imam Abdullah Al-Haddad itu dawuh juga, kata beliau begini, idza balagal fata 20 aman wa a'jazahul fakhar fala fakhar. Jadi kalau ada seseorang pemuda sudah sampai usia 20-an tahun, ya mungkin 20 sampai 29 lah, atau 30, kalau dia tidak punya sesuatu yang dia banggakan, maka sulit dicari kebanggaan seperti itu. Artinya apa? Spesifikasi keilmuan, keahliannya di bidang apa, itu sulit akan dicari. Kalau sulit ya bukan berarti tidak bisa, tapi suatu angin. Makanya usia-usia kalian ini, generasi Z, ini kan generasi Z ya, kelahiran 96 sampai 2010 atau 2012 itu masuk generasi Z ini. Jangan sampai kita terlena dengan
media sosial, terlena dengan internet, sehingga menyebabkan kita ini malas berproses, sehingga maunya yang instan-instan saja. Sampai boleh nyari sumber di internet, boleh melihat YouTube, boleh nyari sumber, tapi tolong harus ada filter siapa yang bisa kita ikuti, karena tidak semua yang disampaikan di YouTube, karena YouTube tidak memverifikasi ini berita benar apa enggak, ini yang menyampaikan ini punya kapasitas keilmuan yang benar apa enggak. Maka ambillah yang memang sudah muktabar. Ini saya kira ini beberapa hikmah maulid yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Ini sudah cukup lama nih, kelamaan kayaknya, sampai minumnya sak gelas entek. Lain kali saya pesan ke panitia, nanti minumnya untuk peserta sama dengan botol ini aja. Jadi kita ngobrolnya sampai botolnya air di botol itu habis. Ini gelasnya entek kabeh iki isine. Wes mboten mawon, pangapunten menawi ada hal-hal yang kurang pas, mohon koreksi dari para asatid dan juga bunyai, dan mohon maaf mungkin kalau apa yang saya sampaikan tadi ada hal-hal yang kurang berkenan atau kurang guyonnya, karena orang ngaji itu ya macam-macam, ada yang di sini guyon, terus yang akeh guyoni. Ya mungkin saya tidak terlalu banyak guyon karena sudah terlalu malam. Saya khawatir kalau nanti kebanyakan guyon bisa selesai jam 11. Karena kadang guyon ya butuh waktu yang cukup lama, tapi ya sedikit-sedikit lah. Semoga manfaat. Yang penting sampean-sampean betul-betul serius untuk memetik hikmah maulid ini. Kalau tidak serius sampai tahun ngarep ya pancet aja. Yang penting bagaimana alladzina yastami'una al-qaul fayattabi'un, itu yang paling penting, fayattabi'una ahsana. Tidak hanya ngrungokno tapi fayattabi'un, ada ittiba, ikutilah ahsana. Di antara qaul-qaul itu yang terbaik. Kurang lebih mohon maaf, mudah-mudahan manfaat dan barokah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in.